teman-teman, perkenalkan aku Vidya Nur Kumairo, mahasiswa TEP 2019. Pasti kalian penasaran, hari ini aku bakalan bahas materi apa? Yap, hari ini aku bakalan bahas materi tentang hubungan KKNI dengan profesi. Tapi sebelum itu, apa teman-teman tahu atau pernah mendengar istilah KKNI? Jika belum, simak penjelasan berikutnya ya. Pertama-tama, mari kita berkenalan dengan KKNI. KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan suatu kerangka perjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia dengan cara menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam sebuah skema. KKNI ialah perwujudan mutu terkait sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan juga sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran atau learning outcomes nasional yang dimiliki oleh Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang berkualitas dan juga produktif. Adapun tujuan serta manfaat KKNI adalah dimaksudkan untuk menjadi pedoman untuk pertama, menetapkan kualifikasi dan juga skema pengetahuan serta menyetarakan kualifikasi dari capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, non-formal, dan juga pengalaman kerja. Yang kedua, mengembangkan suatu metode atau sistem pengakuan kualifikasi tenaga kerja lain yang akan bekerja di Indonesia. Dan deskripsinya. Setelah kita membahas mengenai pengertian, tujuan, dan juga manfaat KKNI, kali ini kita akan membahas tentang jenjang dan juga deskripsi KKNI. KKNI menyatakan terdapat 9 jenjang kualifikasi SDM nasional yang produktif. Deskripsi kualifikasi tiap jenjang secara komprehensif mempertimbangkan capaian pembelajaran utuh yang diperoleh dari suatu proses pendidikan, baik formal, informal, non-formal, dan juga pengalaman agar dapat melakukan kerja yang berkualitas. Deskripsi kualifikasi tiap jenjangnya ini disesuaikan dengan perkembangan iptek, seni, maupun sektor-sektor pendukung yang terkait. Selanjutnya, dapat kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini tentang pengelompokan 9 jenjang kualifikasi KKNI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, yakni terdiri atas yang pertama, ini di level atau di jenjang 1-3 itu dikelompokkan sebagai jabatan operator. Lalu selanjutnya di jenjang 4-6 itu dikelompokkan sebagai jabatan teknisi atau analis. Dan yang terakhir, jenjang 7-9 itu dikelompokkan sebagai jabatan ahli. Nah, gambar yang di sampingnya dapat kita lihat terkait penyetaraan kualifikasi antara akademik dan juga vokasi. Kita bisa lihat di jenjang pertama yaitu SMP berada di level pertama, di level 1, SMA, SMK atau MA sederajat berada di level 2, D1 di level 3, D2 di level 4, D3 di level 5, dan S1 dan juga D4 itu di level 6, S1 yang profesional itu di level 7, dan S2 dan S3, dan juga S2 terapan dan juga S3 terapan masing-masing berada di level 8 dan juga 9. Nah, itu dia secara singkat skema terkait KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, teman-teman, jika kita membuka situs web resmi pemerintahan Kemenaker atau Kementerian Ketenagakerjaan terkait KKNI, di sana memuat banyak sekali dokumen-dokumen KKNI beserta posisi yang sedang tersedia dan juga level sumber daya manusia yang sedang dibutuhkan dari berbagai macam jenis kementerian yang ada. Selain itu, kita juga dapat mengunduh dokumen-dokumen terkait kualifikasi yang terkait untuk dapat kita pelajari lebih lanjut. Nah, berikut ini merupakan salah satu dokumen kualifikasi KKNI yang sudah saya unduh. Di sini tertera bahwa ini merupakan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia terkait jenjang kerangka kualifikasi nasional Indonesia tenaga kerja sektor pertanian bidang penyuluhan pertanian. Nah, jika kita scroll ke bawah, nah di sini ada uraian kualifikasi jenjang kerangka kualifikasi nasional Indonesia terkait bidang penyuluhan pertanian. Nah, jadi di bidang atau di posisi penyuluhan pertanian ini terdapat beberapa jenjang SDM atau ada beberapa level SDM yang sedang dibutuhkan. Nah, ini salah satunya adalah di jenjang 3. Seperti yang kita tahu, jenjang 3 itu berada di D1. Nah, di sini memuat kodifikasi, deskripsi mengenai uraian kelas ke kualifikasi dan juga sikap kerjanya
dan peran kerja, kemungkinan jabatan nanti, dan juga aturan pengemasannya. Nah, itu dialah kira-kira isi dari uraian kualifikasi dari dokumen-dokumen KKNI ini. Berdasarkan materi yang kita bahas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara KKNI dan juga profesi sangatlah erat. Hal ini karena KKNI menjadi kerangka acuan kita dalam menentukan profesi di bagian mana yang sesuai dengan jenjang kualifikasi, capaian pembelajaran atau learning outcomes kita. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.